Assalamualaikum warahmatullahi oh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku sekalian. Apa kabar kalian? Baik, bertemu lagi dengan Ibu. Sekarang Ibu pengen ketua kelasnya memimpin doa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar. Boleh, Muammar? Baik teman-teman, sebelum melakukan pembelajaran kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Muammar sudah memimpin doa. Sebelum kita memasuki ke materi baru, Ibu mau cek kehadiran dulu. Ada yang tidak hadir? Kelihatannya hadir semua ya anak-anak. Oke, ada yang masih ingat gak sebelum waktu minggu kemarin Ibu menjelaskan tentang materi apa? Siapa yang masih ingat? Teks surat lamaran. Nah, masa udah lupa sih anak-anak? Ada yang masih ingat gak apa itu pengertian teks surat lamaran pekerjaan? Iya, seperti itu. Baik anak-anak, kita sekarang ke bab baru ya. Kira-kira sekarang mau belajar apa? Iya, betul sekali. Di sini kalian ada yang pernah mencoba berpidato? Pernah Intan? Siapa yang pernah? Coba. Raplai pernah? Gimana rasanya pas? Ya baik. Gimana rasanya kalian pas kalian tampil di depan umum, pasti deg-degan kan? Nah, Ibu bakalan kasih tips and triknya agar kalian nanti berbicara di depan umum itu tidak deg-degan dan tidak panik ya anak-anakku. Oke. Next. Nah, sebelum memasuki Ibu menjelaskan, Ibu akan menjelaskan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Nanti kita akan mengidentifikasi ciri-ciri teks pidato, kemudian menganalisis unsur kebahasaan dalam teks pidato, kemudian menentukan isi, tema, dan tujuan pidato, lalu menyusun teks pidato sesuai struktur dan kaidah bahasa yang tepat, dan yang terakhir, nantinya kalian akan menyampaikan pidato dengan lafal, intonasi, nada, dan sikap. Oke. Nah, apa itu teks pidato? Ada yang tahu? Boleh. Teks pidato adalah teks di mana seseorang berbicara di kalayan untuk menyampaikan informasi atau mengajak sesuatu. Nah, betul ya. Next. Nah, jadi teks pidato ini adalah kegiatan berbicara depan umum dengan bertujuan untuk menyampaikan gagasan kepada orang lain dalam situasi tertentu. Nah, jadi teks pidato ini adalah di mana seseorang itu nantinya menyampaikan gagasan, informasi-informasi yang terkait nantinya itu akan disampaikan oleh pembicara kepada para audiensnya. Oke, selanjutnya. Tujuan pidato itu apa sih anak-anak? Ada yang tahu? Anak-anak aktif ya, jangan pada diem ya. Nanti Ibu tunjuk. Nah, seperti itu. Oke, next. Jangan pada tegang, santai dong. Nah, di sini ada 4 tujuan utama pidato. Yang pertama itu informatif. Di sini tujuannya itu untuk menyampaikan sebuah informasi-informasi kepada para audiensnya. Kemudian ada persuasif, di sini tujuannya yaitu si pembicara itu mengajak atau membujuk para audiens nantinya itu untuk melakukan sesuatu. Yang ketiga itu ada rekreatif. Rekreatif di sini itu bertujuan menyampaikan kepada para audiensnya itu dengan sikap yang buat merasa senang gitu lah, terhibur intinya. Dan terakhir ada argumentatif. Di sini pembicara itu meyakinkan bahwa bahwa yang si pembicara dijelaskan itu bisa meyakinkan para audiensnya. Dapat dipahami? Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada 3 struktur teks pidato. Yang pertama pembukaan. Biasanya di pembukaan ini ada apa aja?
maksudnya kan ada salam pembuka, ada ucapan penghormatan dan ucapan syukur. Nah, di salam pembuka ini biasanya apa sih? Ya. Terus ucapan penghormatan itu buat siapa? Ya, betul. Terus masuk ke isi. Di yang kedua ini, di struktur yang kedua ini, si pembicara itu nantinya menyampaikan informasi-informasi penting yang akan nantinya diucapkan. Terus kemudian di ketiga yang penutup, berisikan kesimpulan dari awal ketika pembicara berpidato sampai akhir. Terus juga ada permintaan maaf dan ucapan terima kasih serta salam penutup. Oke, selanjutnya. Nah, di sini Ibu ada menyajikan pidato bahaya merokok. Di sini ada yang merokok tidak? Iya. Nah, tadi kan kita cewek merokok. Jangan merokok di warung, Ibu. Gak boleh ya, gak baik. Ya, baik. Balik lagi ya ke sini anak-anak, fokus lagi. Nah, tadi kan kita sudah dulu ya, perhatikan dulu ya. Nah, tadi kan kita udah belajar tujuan pidato itu ada berapa? Betul. Sekarang siapa yang mau baca teks pidato ini? Boleh Risma ke depan ya. Kamu merokok? Oh, ya boleh. Boleh Risma baca. Boleh baca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Bapak Ibu Guru, teman-teman sekalian dan hadirin yang saya hormati. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk berbicara tentang masalah serius yang sangat relevan dengan kesehatan kita, yaitu bahaya merokok. Merokok adalah kebiasaan yang telah merenggut banyak nyawa dan kualitas hidup. Sebagai generasi muda yang cerdas, mari kita bersama-sama menyadari dan menghindari bahaya merokok. Merokok bukan hanya berdampak buruk pada kesehatan perokok aktif, tetapi juga berbahaya bagi mereka di sekitar. Asap rokok mengandung berbagai zat beracun yang bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, gangguan pernapasan, dan penyakit jantung. Selain itu, merokok juga dapat menghambat pertumbuhan dan perkembangan tubuh, serta mempengaruhi kualitas hidup secara keseluruhan. Mengapa kita harus menghindari merokok? Karena kesehatan adalah aset paling berharga dalam hidup kita. Menghabiskan uang untuk rokok hanya akan merugikan kita sendiri dan bahkan merugikan orang yang kita cintai. Alih-alih menghabiskan uang untuk kebiasaan yang merusak kesehatan, lebih baik kita gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat dan membantu masa depan kita. Saya ingin mengajak kita semua untuk berkomitmen untuk menjauhkan diri dari rokok. Jika ada teman-teman yang merokok, marilah kita dukung mereka untuk berhenti dan menjalani hidup sehat. Kita bisa membangun lingkungan yang bebas asap rokok demi kesehatan dan kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih atas perhatian Anda. Marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan dan mewujudkan generasi yang lebih kuat dan cerdas dengan menjauhi bahaya merokok. Sekian pidato dari saya. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan. Risma, di sini dulu. Nah, sekarang karena Risma sudah membacakan teks pidato, tadi ingat gak tujuan teks pidato itu ada berapa? Nah, ini termasuk ke tujuan yang mana? Gak tahu Bapak jemput. Saya tanya sama Siapa? Apa-apa? persuasif Bu yang ngajak. Ya, betul sekali. Kenapa Endah persuasif? Emang di sini ada bagian yang mengajaknya kah di pidato ini? Marilah kita bersama-sama menjaga kesehatan dan mewujudkan generasi. Iya. Itu juga saya ingin mengajak kita semua untuk itu, Bu. Iya, betul sekali. Ya, tepuk tangan. Boleh kembali lagi. Nah, sekarang setelah kita menentukan mana yang persuasifnya, sekarang Ibu mau analisis strukturnya. Tadi kita sudah belajar juga kan, ada 3 kan? Pembuka, isi, dan penutup. Oke, pembuka yang mana? Yang assalamualaikum sampai salam sejahtera. Sampai hormat
Ya, isinya? Hari ini sama lebih baik. Iya, betul. Kalau penutup? Terima kasih atas perhatiannya. Baik, pinter banget ya. Udah pada ini hebat banget. Oke, selanjutnya. Nah, sekarang bagaimana cara berpidato tanpa teks secara percaya diri dan menarik perhatian pendengar. Oke, boleh di next. Nah, di sini anak-anakku ada 4 hal-hal yang harus diperhatikan dalam berpidato. Di sini ada yang mau berpidato gak? Enggak, maksudnya bukan sekarang ya, nanti. Ya. Ya, boleh. Nah, yang pertama itu ada lapal. Nah, lapal itu, pelapalan itu sangat penting ya anak-anak. Karena kita itu nantinya sebagai pembicara, sebagai seseorang yang akan berpidato, lapal kita itu harus jelas dan harus terdengar oleh semua audiensnya. Paham? Oke, yang kedua itu ada intonasi. Orator itu harus menempatkan intonasi. Terus juga penggunaannya ketika ada intonasi yang cepat, terus ada juga yang lambat, tidak terus-terusan. Masa pidato terus kayak gitu, enggak kan? Ada juga yang cepat lambatnya harus disesuaikan. Oke. Yang ketiga ada nada. Nah, si nada ini orator mampu menempatkan tinggi rendahnya nada. Penggunaan nada tinggi atau nada rendah. Misal nada tinggi digunainnya pas apa? Iya, terus pas, nah gitu, terus pas harus bersemangat kan. Nah, terus kalau misalnya nada rendah? Ya, betul sekali. Oke, yang terakhir itu ada sikap ya. Nah, di sikap ini ketika kita nantinya berdiri di depan ingin berpidato, sikap kita tuh harus tegak dan rileks, harus tenang aja, bawa tenang aja. Kalau misalnya kita panik, nanti kita itu bakalan blank gitu, tiba-tiba hilang semuanya. Paham anak-anak? Oke, dan yang paling penting pandangan menyeluruh. Jadi ketika kalian berpidato, kalian tuh harus memandang semua audiensnya agar merasa kayak si audiensnya itu merasa kita itu pendengar pembicara yang baik, betul. Boleh next. Nah, di sini ada metode pidato. Ada 4 metode pidato. Yang pertama itu ada impromptu. Di sini suatu metode yang dilakukan secara langsung. Maksudnya apa? Ada yang tahu? Betul banget, tepuk tangan. Nah, jadi si impromptu ini tuh pidatonya tuh tidak menyiapkan teks sama sekali. Jadi benar-benar langsung aja ngalir gitu, spontan ya. Yang kedua ini ada memoriter, metode dengan cara menghafal. Jadi semisalnya nama kamu siapa? Nah, misalnya Nada ingin berpidato, tapi Nada tuh takut gak hafal nantinya. Jadi Nada tuh menulis dulu teks pidatonya, lalu Nada hafalin, lalu nanti dipraktekkan seperti itu. Yang ketiga itu ada naskah. Metode ini dengan cara membaca teks yang telah disiapkan. Nah, kalau metode yang ketiga ini tuh pidatonya tuh membawa naskah, dibaca aja gitu, kayak gini. Paham? Nah, yang terakhir ada ekstemporan. Di sini metodenya itu berpidato menyiapkan konsep pidato. Kalau ini tuh jadi membuat catatan kecil, jadi ditulis gitu poin-poinnya saja. Jadi nanti ketika seseorang ingin berpidato, lihat saja langsung dijelaskan. Tapi tidak semua ditulis poin-poinnya saja dengan catatan kecil. Selanjutnya. Nah, anak-anak perhatikan, ini ada 4 gambar macam-macam pidato. Berarti ada 4 macam-macam pidato juga kan? Ada yang tahu tidak ini yang pertama ini metode apa? Yang macam pidato apa? Bukan. Oke, Ibu jelaskan ya anak-anak. Nah, yang pertama ini pidato kenegaraan. Boleh di next dulu. Nah, ini. Iya, maaf ya, next dulu. Nah, ini pidato kenegaraan. Ini tuh biasanya disampaikan oleh para pejabat seperti presiden pada hari-hari tertentu, misalnya seperti pada tanggal 16 Agustus pada tanggal 16 Agustus pas menuju hari kemerdekaan. Selanjutnya ini pidato apa tadi?
Ya, betul. Pidato pengukuhan ini biasanya disampaikan saat seseorang itu baru dilantik atau telah dinaikkan jabatannya. Nah, contohnya apa coba? Ada yang tahu gak pidato pengukuhan contohnya apa? Pengukuhan guru besar. Bisa, terus apa lagi? Bisa, apa lagi? Cepat. Presiden mahasiswa. Iya, bisa. Dan pas pengukuhan mahasiswa baru oleh rektor, benar tidak? Iya, oke. Ini apa? Iya, kalau ini yang ketiga ini teks pidatonya berupa radio. Jadi hanya nantinya si pembicara itu lewat radio gitu. Terus kita sebagai pendengarnya itu hanya mendengarkan saja, tidak bisa melihat kan? Tidak bisa ini si pembicaranya juga harus jelas karena ini tuh berupa menyampaikan radio doang gitu kan. Jadi harus benar-benar jelas. Nah, yang terakhir apa? Betul. Ini pidato yang disampaikan lewat televisi. Jadi apa? Jadi ya seorang presiden juga yang pas menyampaikan pernyataan secara resmi. Ibu, saya mau nanya. Boleh. Boleh yang lanjut tadi. Kan di situ kan ditulis ada pidato televisi dan kenegaraan. Dan kan tadi yang di keempat tadi kan Prabowo kan sebagai Iya. suatu kewarganegaraan. Apakah itu termasuk pidato televisi dan kenegaraan? Jadi ada dua jenis gitu, cuma satu. Iya, seperti itu. Oke, Ibu, makasih. Ya, boleh next. Jadi paham macam-macam pidato? Oke. Ada apa aja? Satu? Kedua? Ketiga? Keempat? Pintar. Oke, selanjutnya. Tugas buat kalian sekarang di sini ya. Semangat, please. Ya. Nah, tugasnya itu membuat pidato dan analisis. Enggak individu kok, per kelompok ya, masing-masing per kelompoknya menentukan tema pendidikan, kesehatan, lalu lingkungan. Setelah kalian menulis pidato dan menganalisisnya, lalu masing-masing kelompoknya membacakan hasil pidatonya. Oke? Paham? Baik. Gak boleh. Boleh dong, Bu. Kenapa nggak boleh? Ya. Per kelompok. Tentang kesehatan aja, cara mencegah penyakit kanker. Ayo, kenapa ini belum berbaur ya? Ibu outfitnya bagus. Ih, makasih. Saya suka. Pulpennya mana? Apa? Bagus sih. Di sini aja. Susah banget Ibu. Ya, sok kalian sok ngerjain ya. Kenapa ini sakit? Lemah banget. Dia pengen seblak ibu. Ibu ini bebas kan Ibu temanya? Itu. Oh yang itu. Ya, pendidikan, Tapi kesehatan, bebas kan lingkungan. maksudnya pendidikan misalnya Oh iya, iya. ada pembulian gitu kan? Iya, bebas aja. Saya suka dibully, Bu. Oh ya Allah. Kamu jangan gitu ya. Iya Ibu. Ini buka apa ya? Kelompok ini gimana? Ini Bu, kami temanya Apa? kesehatan. Oh, kesehatan. Bu, cara hidup bugar sehat. Cara hidup sehat. Iya. Menjaga hidup sehat. Iya. Ini apa? Sedikit banget. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5. Ini tentang apa? Kesehatan. Kenapa kamu diam aja? Oh iya. Siap Bu. Udah? Jangan lupa ini ya. Ditulis loh. Iya, gak apa-apa, gak usah. Ini we analisis di sini. Dan stop. Hadiah
Aku kan suka nonton berita, di Aceh kan suka pakai. Iya, aku makan bukan kayak kalian yang scroll TikTok, aku mau baca nonton berita. Apa ini yang mana? Modelnya Ini kesehatan ini dong. Lu mana lah? Kamu jangan merokok ya. Enggak, Bu. Bu, ini kepo kali, Bu. Aku panjang banget. Jangan merokok, jangan merokok. player anjir. Ada yang berantem. Jangan berantem. Ya anak-anak harus tetap ini ya. Kelas 8. Kok gatal? Kenapa? Aku ini pindahan. Kok kamu diam aja? Udah ngerjain? Sedang. Ih, kasihan. Semangat ya, sok sendiri aja. Pokoknya itu yang pemerintah gimana? Lagi ngapain ini? Yang maju? Enak. Ibu yang baca. Guru itu stiker kanan Allah. Kok gitu sih? Suara dia gitu, jangan ya nilainya jadi jelek. Intan aja yang jelek-jelek, kita mau biarin. Kenapa gitu? Gak boleh gitu ya ke guru lain. Kalau tadi kita lagi nggak sekolah. Ayo, kena SP1 ayo. Iya, nanti kamu bisa nilainya jelek, jangan kayak gitu ya. Kalau ke ibu gak apa-apa, ibu masih. Dipanggil, ayo. Iya. Hukum, Bu. Disuruh hormat bendera. Kelompok ini udah? Udah belum? Udah. Kelompok 2 udah? 3 udah? 4? Halo? Halo? Ada? Udah. Oh, itu. Tania boleh ke depan. Maju lah, mana ya? Tidak di tempat. Nih, boleh ya. Anak-anak perhatikan ya. Ini dulu teks pidatonya dulu, baru kamu analisis. Ini pidato tentang pentingnya Anak-anak kenapa ketawa? Ya. pentingnya menjaga pola makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita berkumpul. Kenapa ketawa? Sok lanjut. Oh ya. Kita berkumpul di sini untuk mengenal lebih dekat mengenai pentingnya pola makan yang sehat, terutama konsep makanan 4 sehat 5 sempurna yang sangat berperan dalam menjaga kesehatan tubuh kita dan keluarga. Kesehatan tubuh kita sangat dipengaruhi oleh pola makan dan jenis makanan yang kita konsumsi. Dengan memilih makanan yang sehat, kaya serat, nutrisi, dan bergizi, kita dapat memperkuat imunitas tubuh, meningkatkan daya tahan tubuh, serta menghindari penyakit kronis. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mengatur pola makan dengan tepat.
Pola makan yang seimbang dikenal dengan istilah pola makan 4 sehat 5 sempurna yang meliputi 1. Makanan pokok, gandum dan kentang merupakan sumber karbohidrat yang lebih kaya serat, vitamin dan mineral dibandingkan nasi. Yang kedua, lauk pauk, protein hewani seperti ikan, daging, telur dan unggas serta protein nabati seperti tempe dan tahu merupakan pilihan yang baik sebagai sumber protein. Yang ketiga, sayuran. Sayuran merupakan sumber nutrisi pelengkap seperti vitamin dan mineral esensial lainnya yang dibutuhkan oleh tubuh. Yang keempat, buah-buahan. Buah-buahan mengandung banyak vitamin dan mineral esensial yang tidak ditemukan pada makanan lain selain sayuran dan buah-buahan. Yang kelima, susu. Menambahkan segelas susu dalam pola makan 4 sehat 5 sempurna dapat melengkapi asupan protein dan vitamin D untuk memaksimalkan proses tumbuh kembang tubuh. Dengan mengkonsumsi semua unsur makanan tersebut secara seimbang setiap hari, kita dapat memperoleh tubuh yang sehat dan kuat. Kesimpulannya, pola makan 4 sehat 5 sempurna adalah kunci untuk menjaga kesehatan tubuh. Mari terapkan pola makan ini dalam kehidupan sehari-hari agar tubuh kita selalu sehat dan bugar. Demikianlah pidato saya, semoga dapat menjadi panduan bagi kita semua dalam menjalani hidup sehat melalui pola makan yang tepat. Terima kasih. Nah, sekarang kamu analisis. Struktur teksnya, Ibu. Yang pembuka itu dari Assalamualaikum sampai Alhamdulillah, itu tadi yang baris ketiga. Terus isinya itu dari kesehatan tubuh kita sampai dengan demikian. Selanjutnya penutup itu dari simpulan sampai yang terakhir. Wassalamualaikum. Halo, ada ya? Oke, untuk kelompok berikutnya nanti saja ya minggu depan. Oke, next. Nah, kesimpulan pembelajaran hari ini kita udah belajar apa aja anak-anak? Boleh? Puisi. Pidato, apa itu pidato? Pidato adalah di mana seseorang berbicara di depan khalayak umum dengan tujuan-tujuan tertentu seperti entertaining atau persuasif atau sebagai hiburan seperti itu. Habis itu isinya apa aja sih? Ada pembuka, isi dan penutup seperti itu, Ibu. Baik, terima kasih ya Endah sudah menjelaskan materi belajar hari ini apa. Baik, jadi teks pidato itu adalah cara seseorang menyampaikan gagasan atau informasi kepada banyak orang dengan jelas dan sikap yang percaya diri. Jadi, tadi juga kita udah belajar lafal, intonasi, dan yang lain-lain. Nah, jadi anak-anak, pidato itu bukan soal siapa yang berani pandai berbicara, tapi tentang siapa yang berani dan mampu untuk menyampaikan pesannya dengan penuh hati. Baik, sekian saja ya materi untuk hari ini. Tetap semangat untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cek.